Halo teman-teman, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini aku dan Nugi akan membahas komik Indonesia. Judulnya Film Noir, sebuah sastra grafis, ada subjudulnya. Ini karyanya Iksaka Banu dan Pipin Tobing. Ini team up itu ya, team up writer dan ilustrator ya. Iya, iya, heeh. Nah, ya penulisnya Iksaka Banu dan ilustratornya adalah Pipin Lumpan Tobing. Ini bisa dibilang apa ukurannya mirip dengan komik luar, komik Iya, barat. iya, ini persis udah aku cek kok. Cek Dia ukurannya ya. layout dan ininya persis. Paling covernya sih kan kalau luar kan full art paper, kalau ini Iya, dia ivory depannya. Euphoria. Dan sepertinya kualitas kertas kertasnya di dalam juga oke juga ya ini. Ya, ini Nah, ini ya art paper art Mas. paper ya, art paper. Art paper, tapi yang tebelan lah. Iya, 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 iya. Ini memang dari segi fisik produk emang emang menarik banget. Warnanya juga oke. Dan aku paling suka, aku nggak tahu sebutannya apa Nuk, tapi kalau misalnya ini lihat di pantulkan dengan cahaya ada bagian-bagian yang berkilap gitu. Oh, iya, iya, Jadi iya. dia nambah nambah highlight point of interest covernya. Sama kayak itu kan yang barusan kita review komiknya Badut gendong. Badut Gendong. Nah, itu juga Iya. sama. Nah, ini kisahnya soal apa nih, Nuk? Film Noir. Film noir ini Nah, dia eh, dia dia aku nggak bisa bilang pria tua sih, tapi hmm. intinya ada pria dewasa. Iya, Dia seorang sutradara, iya, iya. dia seorang Saudara filmmakers lah. filmmaker, produser, Filmmakers lah filmmaker lah ya, pokoknya. filmmaker kita Istilahnya nyebutnya. filmmaker lebih aman. Dia menceritakan pengalaman eh, percintaannya dengan seorang selebriti. Ya, yang Dan juga istrinya dia. iya, Nah, pada akhirnya istrinya dia gitu. Dan eh, singkat cerita, garis besarnya sebenarnya komik ini tuh cerita tentang eh, motif. dunia Apa? apa ya? eh, Permainan di balik bukan permainan di balik, gimana sih kata-katanya? Ya, ya anu kehidupan di balik gemerlapnya dunia hiburan Ya, lah ya. ya kayak Ya, gitulah. dan di covernya kan kita bisa ngeliat ya teman-teman, ini ada sosok misterius. Ada sosok misterius, ada siluet orang yang meniup trompet, dan kemudian ada perempuan yang tergeletak dengan darah yang mengalir. Jadi memang ini mungkin tersekilas kelihatannya seperti cerita misteri gitu. Tapi sebenarnya bukan kayak gitu. Kalau menurutku ini malah ceritanya tuh lebih kayak itu tadi, pertama benar ya, tadi seperti yang aku dan Nugi bilang, ini menceritakan soal uh, kehidupan di balik layar ya, di balik gemerlapnya dunia film, di balik gemerlapnya dunia hiburan, uh, dan juga sekaligus menceritakan itu motif kenapa kemudian perempuan yang ada di covering itu bisa kemudian tergeletak tak bernyawa, gitu. Nah, aku Nuk dan juga teman-teman yang aku suka dari komik film noir ini, pertama jelas aku suka visualnya sih. Oh Kalau ya, menurut lu gimana ya visualnya? sama Heeh, ya, lebih fresh lah. heeh, Karena pada umumnya aku nemu komik-komik lokal yang mhm. modelnya storytellingnya barat begini, Iya, itu visual visual kayak gini jarang sih. Ini mungkin tetap jadul, tapi ada pembaruan lah. mhm, Ada mhm, hal yang bikin fresh, kayak mhm. misalkan pilihan eh, apa namanya, monokrom Iya, kayak iya, iya. gitu, toningnya, ya shadingnya dan lain Mmm, sebagainya, itu ini fresh sih. iya, iya. Dan aku seneng, surprisingly aku eh, malah menganggap sebenarnya ini Mhm, aku terbantu oleh warnanya mhm, malahan. mhm. Gitu. Aku tuh anu ya, Nuk dan teman-teman, aku tuh kan tidak baca komik Amerika sebanyak itu, nggak baca sebanyak Nugi juga. Tapi aku ingat banget first encounter-ku dengan komik Amerika itu salah satunya tuh adalah Sin City. Oh ya, oke. Sin Frank City Miller. bukan yang versi compact ya, 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 yang ya. versi aslinya yang masih bahasa Inggris ya, itu aku pernah temukan di sekre di kampus, entah gimana caranya ada di situ, aku baca. Dan ketika membaca ini teman-teman, aku tuh jadi teringat lagi kurang lebih visual itu Iya, ada mirip-mirip kayak gitu juga. karena Nah, memang heeh. noir itu kan sebenarnya genre juga, Mas. Iya Dan betul, Sin City termasuk noir juga ya. iya, Mhm. genre-genre noir. Jadi memang genre noir itu kan dia identik eh, ceritanya itu ya tentang urban seperti ini. Mhm, mhm, mhm. Dan style gambarnya pun ya kebanyakan ya mirip-mirip begini, Iya, 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 sama-sama kayak betul, betul, gini. betul. Heeh, heeh.
Nah, balik lagi soal style noir dan juga tadi ya soal kontras-kontras warna hitam, putih, merah, biru, abu-abu itu, aku senang banget sih Nuk dengan visualnya di sini karena eh, estetika warna itu gak cuma pemanis doang. Ya, benar. Dia jadi punya point of interest untuk mengantarkan adegan dan Iya, perhatian kita iya. ini apa yang harusnya di highlight. Jadi kayak berasa Iya. bagus sih loh pembagian warnanya itu. Kita tuh bisa jadi memperhatikan selain perpaduan warna yang cocok jadi background seperti apa, yang jadi point of interest-nya gimana gitu. Jadi nggak yang kemudian itu wasted gitu, betul-betul wah gila. Iya. Pas banget sih. Gitu. Sama kalau soal narasi, kamu menurut lu gimana Nuk? Soal narasi ceritanya? Oke, ini menarik Termasuk juga sih, Mas. narasinya. Uh, aku tidak bermaksud Heeh. mendiskreditkan teman-teman komik lokal yang Heeh. kiblatnya komik barat ya. Iya. Tapi kebanyakan aku kan kebetulan aku baca komik yang sekarang dibilang sergam-sergam dan lain sebagainya. Iya. Dari aku kecil, aku kebetulan aku Iya, baca iya. itu dan aku juga baca gitu yang komik 2000-an, bukan yang Gundala dan itu kan lama lagi Lama kan. lah, iya. Yang 2000-an awal tuh aku juga baca gitu-gitu kan. Kalau waktu kecil aku mungkin nggak struggle teman-teman, tapi waktu aku seiring berjalannya waktu Iya. makin dewasa tuh kadang tuh aku struggle baca itu karena storytelling yang ala komik jadul kayak misalkan captionnya ditulis kayak gini. Nah, kadang-kadang struggleku itu adalah apa yang dituliskan di narasinya itu di gambar tuh udah tergambar gitu loh. Jadi kayak ngapain gue capek-capek baca ini, orang di gambar udah ada gitu. Iya. Nah, tapi surprisingly ketika aku baca ini, komik ini tuh malah upgrade dari itu. Ya kenapa tuh? Jadi di sini tuh kan kalau kita baca caption kayak gini kan sebenarnya kan fungsinya tuh sama kayak kita baca novel gitu kan, ada theater of mind. Iya. Dia pengantar setting. Ya. Nah, di sini tuh walaupun di sini tuh ada gambarnya, ada visual dan ya kayak komik, tapi theater of mind kita tuh tetap bermain. Iya. Jadi tidak wasted. Nah, jadi malah ya let's say penulisnya memang lebih pro lah untuk membuat cerita seperti ini gitu. Dan ya itu sih Mas, aku seneng akhirnya kekurangan itu di-upgrade gitu setelah. Iya. Nah, soal cerita juga aku juga sangat appreciate banget ya, terutama penggunaan bahasanya gitu. Yeah. Ini kan kalau kita ngomong cerita, jujur ini ceritanya tuh nggak yang gimana-gimana. Yeah. Seperti aku bilang di awal tadi. Noir lah. Pertama standar noir, dan ini kan ceritanya soal motif gimana kemudian pembunuhan itu terjadi. Motif pribadi kan ya. Jadi memang ini ceritanya bisa dibilang ya cukup personal juga kan. Yeah. Nah, tapi walaupun ceritanya mungkin terkesan simpel banget yang ngomongin motif personal, motif pembunuhan gitu, diksi yang digunakan di sini itu juga diksi-diksi yang familiar kalau kita biasa baca karya-karya sastra yang lain kayak gitu. Nah, diksinya itu juga bagus gitu loh. Sehingga Nugita juga bisa bilang demikian. Nah, aku akan bilang karena diksinya bagus. Pertama, ketika membaca teksnya saja theater of mind-ku udah main. Theater of mind-ku udah main gitu loh. Aku udah bisa membayangkan gimana si tokoh utamanya di sini, si bapak tua ini, aku lupa namanya. Aku sebut dulu namanya deh. Namanya adalah Arya Panji Diwangkara. Pak Arya. Sebut saja ketika Pak Arya ini merasakan sesuatu, melihat sesuatu bergerak, itu tuh bisa tergambar hanya dengan lewat kata-kata. Dan termasuk lingkungannya juga. Dan ketika melihat grafisnya, itu tuh tidak kemudian merasa langsung, lah kan aku udah punya theater of mind ini, gambarnya sia-sia. Enggak. Gambarnya tuh justru makin memperkuat pengalaman bacanya. Apalagi seperti yang di awal bilang tadi, penggunaan style noir tuh bagus banget gitu. Jadi highlightnya tuh pas banget gitu loh. Apa yang kita bayangkan sebagai latar, dia stay latar, nggak begitu menonjol. Apa yang kita bayangkan sebagai sebuah adegan utama, daya tarik utama, ya itu yang kemudian jadi daya tarik utamanya. Nah, contohnya ya ini ya teman-teman ya. Penggunaan warna merahnya itu juga selalu tepat. Selalu tepat gitu.
Ya itu sih. Ya oke sih, ini pengalaman membacanya menurutku yang oke banget. Ceritanya memang nggak yang grande gimana-gimana, tapi dari awal sampai akhir itu kalau membayangkan semua adegan tuh kayak utuh banget itu loh, Nuk. Iya. Perjalanan nggak putus kalau aku. Menyenangkan banget. Dan penulisannya KBBI lagi. Oh, KBBI. Aku betul KBBI. Ini nggak cuma komik lokal yang style Amerika ya, tapi memang aku masih sering melihat gitu komik lokal tuh lupa kasih titik, atau memang mungkin mereka sengaja nggak kasih titik di akhir ini gitu. Tapi ini somehow aku cukup kaget gitu, dikasih titik gitu. Jadi orang yang ngerti ini. Apa kita bukan bermaksud menjadi polisi bahasa gitu loh, tapi kan ada tujuan kenapa KBBI itu menjadi KBBI. Standar itu kan ada supaya kemudian orang-orang itu bisa berbicara dengan konteks dan acuan yang sama kayak gitu kan. Dan lagi pula komik-komik terjemahan Gramedia KBBI gitu loh. Jadi pasti pakai titik gitu. Jadi apa ya, orang ya mungkin kalau misal aku orang awam baca jadi merasa teryakinkan profesionalitas. Iya, betul. Itu dia teman-teman. Itu sih. Jadi elemen nyastranya itu berasa banget lah. Kalau bisa dibilang ya kayak gitulah. Ini betul-betul good read, visual oke, cerita oke. Gaya bahasa yang dipakai itu juga oke. Jadi ini betul salah satu produk yang ya oke lah kalau mau dikoleksi. Mana Nuk, ada lagi mau ditambahin? Udah sih Mas. Itu aja. Oke teman-teman, itu dulu bahasan kami soal film noir. Kalau tertarik untuk membeli dan membaca dan membeli komik ini, bisa aja langsung mengakses toko marketplace, toko online marketplace-nya Kuratoru. Cari aja film noir, harganya berapa? 85.000. Harganya 85.000. Jadi terima kasih sudah menonton review kami. Kalau mau ngobrol-ngobrol langsung aja di kolom komentar, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di obrolan komik lokal berikutnya. Dah.